Salam, salam sehat. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam renungan pagi. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami menjalani hari ini. Berkati kami Tuhan dan kuasai hati dan pikiran kami. Melalui Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dari ayat ini kita belajar bahwa berbuat baik harus menjadi gaya hidup kita. Bahkan kebaikan itu tidak boleh dilupakan. Kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus baik, maka semua anak-anaknya wajib mengikuti jejaknya, yaitu menjadi orang-orang yang baik, di mana kebaikan itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Namun tidak semua orang Kristen baik adanya. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang tampaknya baik hanya saat pelayanan, tetapi dalam praktek keseharian tidak terbukti dalam kehidupannya. Apakah artinya orang menilai diri sendiri baik apabila orang lain tidak melihat secara nyata kebaikan itu? Kalau kita baca di dalam Amsal 27 ayat 2 dikatakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, seringkali kita berbuat kebaikan bukan karena kita bisa atau tidak, tapi karena kita kerap mengabaikannya. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Selain kesibukan juga karena kita tidak begitu mengerti akan kebutuhan orang lain. Disitulah dapat dikatakan bahwa kita tidak memiliki kepekaan hati. Bapak Ibu, seseorang yang hanya melihat ke dalam dirinya sendiri serta memperhatikan segala kebutuhannya, maka akan sulit untuk bisa berbelas kasih kepada sesamanya. Padahal sesungguhnya berbuat baik kepada sesama dan terlebih lagi kepada Tuhan, itu sama halnya kita sedang memilingkan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Galatia 6 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi, tidak ada istilah rugi atau tekor ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sebab pada saatnya kita akan menuai. Kalau kita baca juga di dalam Amsal 11 ayat 17, dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan, buah dari keselamatan yang telah kita terima dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Bapak Ibu, ingatlah, seorang yang hanya melihat ke dalam dirinya sendiri serta memperhatikan segala kebutuhannya saja, maka akan sulit untuk bisa berbelas kasih kepada sesamanya. Padahal sesungguhnya berbuat baik kepada sesama yang lemah itu sama halnya kita sedang memiutangi Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita
bukanlah melulu untuk memuaskan diri kita sendiri, melainkan untuk memberkati sesama juga. Karena itu, jangan lupa berbuat baik, karena demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, apakah kita mau berbuat baik? Mari kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kebaikan, karena kita sudah terlebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami, yang menegur kami, supaya kami Tuhan melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan terlebih dahulu melakukan kebaikan itu dalam hidup kami, sehingga kami harus mengajari kami supaya kami melakukan kebaikan dalam hidup kami. Biarlah keteladanan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami lakukan itu juga di dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, sehingga wajah Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.